Thank you Pak Tio sudah mengingatkan. Saya suka lupa soal recording. Oke, hari ini kita membahas tentang troubling emotion. Ya, sebelum nanti saya minta penjelasan dari meminta sharing dari teman-teman terkait dengan emosi-emosi apa yang teman-teman tidak sukai, yang sehingga menyebabkan teman-teman seakan-akan punya masalah kalau sedang mengalami emosi tersebut. Nah, pertama kita bahas dari emosi terlebih dahulu ya. Ada pertanyaan kalau menurut teman-teman, apa perbedaan antara feeling and emotion? Menurut Anda apa perbedaannya antara feeling and emotion? Ayo, ada feeling, ada emotion kan? Apa perbedaannya antara feeling dan emotion? Ada yang dapat membantu untuk menjawab? Apa perbedaannya? Feeling and emotion. Boleh ketik di chat, boleh juga disuarakan. Ada yang mau menjawab perbedaan antara feeling and emotion? Ya deh. Oke. Kalau nggak feeling, ya feeling itu hanya rasa ya. Rasa itu kalau sedih menurut teman-teman itu feeling atau emosi? Sedih. Thank you Bu Teresia. Ya, feeling itu rasa, emosi feeling conscious, emotion conscious, subconscious. Emotion reaksi atas rasa yang dialami. Oke, thank you Bu Linda, thank you Bu Teresia. Oke. Sedih. Sedih itu feeling atau emotion? Bahagia. Bahagia itu feeling atau emotion? Ya. Ya, sedih, bahagia itu adalah emosi ya. Kalau gitu rasa apa dong? Rasa ya hanya rasa gitu. Artinya rasa itu biasanya cuma rasa menyenangkan, tidak menyenangkan. Itu ada rasa gitu. Emosi itu ya tadi ada, kalau bahas di neurosemantik kita mengatakan bahwa emosi itu ada rasa yang sudah dimaknai. Jadi rasa yang sudah diartikan. Jadi ada rasa tertentu di tubuh, kemudian saya mengartikan ini sedih, saya mengartikan ini marah, saya mengartikan ini malu, saya mengartikan ini apa gitu. Jadi emosi itu adalah rasa yang dimaknai, yang kita berikan arti gitu, yang kemudian menjadi sebuah reaksi dan seringkali menjadi dasar kita untuk membuat keputusan. Ya. Jadi misalnya karena saya berikan makna ini ada marah, maka umumnya saya akan bereaksi berdasarkan makna yang saya berikan terhadap rasa marah, terhadap rasa tersebut, terhadap emosi marah. Atau kemudian saya mengartikannya adalah bahagia, maka saya akan bereaksi berdasarkan emosi yang saya artikan tersebut. Gitu. Ya, jadi emosi adalah rasa yang dimaknai, rasa yang diberikan arti, seperti itu. Dan kita tidak mungkin tidak beremosi. Nah, kalau di Indonesia umumnya kata emosi itu seakan-akan hanya dalam konotasi negatif ya, jangan emosian dong gitu. Ya nggak mungkin nggak beremosi. Happy juga emosi kan. Marah juga emosi, sedih emosi, senang juga emosi. Semangat itu juga sebenarnya part of emosi gitu. Ya, jadi tubuh kita punya rasa, kemudian kita memberikan arti terhadap rasa-rasa tersebut. Nah, pertanyaan adalah seringkali kita tidak suka emosi tertentu. Ini yang kemudian membuat kita jadi punya masalah. Ya. Misalnya contoh paling simpel lah, berbicara di depan umum. Ya, berbicara di depan umum, ada orang tertentu yang kemudian tidak berani berbicara di depan umum. Kenapa? Dia apakah karena
diketahuan orangnya kah? Atau karena salahnya kah? Atau persisnya kalau kita perhatikan, apa yang membuat dia tidak berani berbicara di depan umum? Di sini ada nggak yang tidak cukup nyaman berbicara di depan umum? Kalau Bu Linda sih udah nggak usah ditanya, ini ahlinya nih. Siapa tahu ada teman-teman yang masih tidak cukup nyaman berbicara di depan umum. Ada nggak ya? Oke. Dulu saya akan cerita, kalau dulu saya, yang membuat saya tidak berani berbicara di depan umum itu adalah rasa malu yang saya tidak suka. Ya, karena ada rasa malu yang saya tidak mau terima. Yang itu yang kemudian membuat saya jadinya setiap kali misalnya untuk berbicara di depan tidak mau gitu, menolak. Karena saya tidak suka dengan emosi. Kalau yang saya alami atau rasa yang saya alami di tubuh ketidaknyamanan ini yang saya artikan itu adalah malu. Gitu. Karena begitu saya mengalami perasaan itu, ya emosi tersebut, ya membuat saya jadi kemudian minder, ya jadi tidak nyaman gitu. Padahal ya nggak juga, kita udah tahu ya semua itu kan berdasarkan apa yang kita artikan di dalam kepala kita ya, berdasarkan permainan yang kita lakukan di dalam kepala kita, ya dunia internal kita gitu. Nah, artinya seringkali yang membuat kita punya masalah atau menghambat kita bukan kejadian di eksternal, tapi ketidakmampuan saya menghandle emosi tertentu. Ya, emosi tertentu yang saya rasakan di tubuh saya, karena saya tidak mampu menghandle-nya, hal tersebut yang membuat saya jadi tidak melakukan apa yang perlu saya lakukan. Saya tadi contoh berbicara di depan umum, karena saya tidak suka rasa yang saya artikan malu ini, ya, karena saya tidak suka dengan emosi tersebut, maka membuat saya jadinya tidak berani, tidak mau melakukan berbicara di tempat umum, yang akhirnya malah menjadi penghambat saya untuk perform gitu. Untuk misalnya di dalam pekerjaan saya perlu bicara di depan umum, tapi karena saya tidak suka, ya tidak suka emosi tersebut, itu yang membuat saya jadi menolak hal tersebut. Ya. Nah, saya mau tahu dari teman-teman, adakah emosi tertentu yang teman-teman tidak sukai, yang menurut teman-teman ini jadi penghambat teman-teman dalam mencapai sesuatu? Gitu. Ada nggak emosi tertentu yang Anda tidak sukai yang jadi penghambat Anda untuk mencapai tujuannya, teman-teman? Apakah emosi tersebut? Takut gagal, oke. Jadi ada emosi takut gagalnya itu, ada rasa yang oke. Ada yang lain? Emosi takut. Halo Bu Sinta, ya, welcome. Adakah emosi tertentu yang Anda tidak sukai? Ya, jadi takut gagal, terus apa lagi? Tidak sabaran. Oke, tidak sabaran. Oke, ada yang lain? Apakah ada emosi tertentu yang Anda tidak sukai? Emosi dari orang lain terhadap saya. Maksudnya bukannya yang orang lain alami, yang orang lain rasakan gitu. Iya, yang saya nggak suka kalau orang lain emosi seperti itu sehingga menghambat saya untuk bisa, itu situasi itu saya nggak suka gitu kalau orangnya marah-marah misalkan. Atau sesuatu yang terjadi di dalam diri saya ya, apa itu faktor eksternal juga termasuk emosi yang tidak disukai yang bisa menghambat. Pada saat Bu Candrani melihat situasi itu, apa yang Bu Candrani rasakan? Nggak suka.
Misalnya ada orang marah-marah, saya nggak suka gitu. Kalau orang yang sudah marah-marah nada tinggi, kayaknya nggak suka aja gitu. Oke. Nah, itu yang disadari terlebih dahulu. Jadi kita juga ada ngalamin sebuah emosi. Jadi dia ada sebuah stimulus, dia stimulus atau men-trigger emosi tertentu di saya. Seandainya kalau dia tetap sama, nadanya tinggi dan sebagainya, dan Bu Candrani nggak ada rasa, nggak ada emosi, jadi masalah nggak? Dengan Kalau perilaku orang tersebut. Maksudnya kalau saya tidak bereaksi gitu. Ya, tidak ada emosi. Saya buat Candrani ada orang yang tidak punya emosi. Seperti robot gitu, orang yang tidak beremosi gitu. Masalah nggak perilaku orang tersebut? Ya enggak lah kalau saya yang tidak beremosi ya. Jadi ngerti ya, ini agak kontras ya, saya bikin memang agak kontras gitu. Artinya, kenapa ini jadi masalah? Karena dia men-trigger emosi tertentu di saya. Men-trigger rasa tertentu di saya. Yang membuat saya jadi tidak nyaman. Paham ya Bu Candrani? Jadi, nah ini yang perlu disadari terlebih dahulu. Dia berperilaku seperti itu dan dia men-trigger emosi tertentu di saya, ya di Bu Candrani. Dan karena men-trigger emosi ini dan Bu Candrani tidak nyaman dengan emosi tersebut yang ke-trigger. Nah, yang kita perlu, karena kita tahu ya, kita tidak bicara tentang membereskan orang lain terlebih dahulu, ya tapi kita misalnya tetap perlu berinteraksi sama dia gitu. Nah, bagaimana saya menghandle emosi saya untuk membuat saya mampu berinteraksi dengan orang tersebut, let's say gitu, ya. Nah, ini yang kita perlu sadari, emosi apa yang ke-trigger dari perilaku orang tersebut. Kalau tidak suka ya nggak apa-apa, ya itu salah satunya gitu. Ada rasa nggak suka. Ya. Oke, kalau kemudian Bu Tesia merasa tertekan di saat butuh, lalu suka bikin kepepet. Oke, maksudnya berarti ada tertekan gitu ya. Oke, nah, oke, thank you. Nanti kita akan membahas terkait dengan how to-nya. Ya. Jadi tadi contoh, saya mau share tadi ngambil contoh dari yang Bu Candrani punya contoh kasus. Ini yang kita perlu pahami terlebih dahulu. Emosi muncul, ya emosi muncul karena kita udah tahu ada map, ada teritori. Udah oke, ya, udah ngerti tentang map dan teritori ya. Jadi ada dunia internal, ada dunia eksternal. Nah, pada saat terjadinya ketidakseimbangan antara dunia internal dan dunia eksternal, ini yang kemudian menghasilkan emosi. Contoh, misalnya, let's say saya punya dunia internal ekspektasi, ya. Gampangnya saya mengatakan ekspektasi. Harapan saya adalah kondisi jalanan di Jakarta lancar. Tapi kemudian realitanya adalah macet. Maka di saat itu akan menghasilkan emosi apa? Kesel. Atau bahkan marah-marah. Tapi kalau saya punya ekspektasi atau dunia internal saya punya gambaran bahwa jalanan macet, lalu kemudian realitanya adalah lancar, itu akan men-trigger emosi happy, ya senang atau ya biasa-biasa atau tapi at least emosinya lebih yang menyenangkan lah, yang lebih baik, lebih memberdayakan gitu dibandingkan yang lain. So it's mean emosi itu hanya soal ketidakseimbangan antara map dan teritori gitu. Jadi mapnya apa, teritorinya apa gitu. Nah, dan kalau kemudian pada saat saya sudah menghasilkan satu emosi tertentu, misalnya tadi contoh di Bu Chandra sama rekan tersebut, Bu Chandra punya sebuah pemikiran, sebuah gambaran, punya sebuah referensi. Kalau komunikasi sama orang atau bicara sama orang itu nadanya ya kayak gini, sikapnya seperti ini, misalnya ya. Tapi kemudian dia berperilakunya ada berseberangan, yang kemudian men-trigger emosi yang tidak menyenangkan tersebut. Gitu. Nah, karena sekali lagi kita tidak dapat memanage ya, kita tidak dapat mengontrol teritori. Ya, itu sesuatu yang seringkali di luar kendali. Nah, pada saat kita sudah muncul emosi tertentu di tubuh, kemudian kita kan nggak berhenti berpikir.
Yang terjadi adalah saya kemudian memikirkan emosi saya. Misalnya dia udah bicara seperti itu, kemudian menciptakan rasa nggak senang. Nah, karena saya memunculkan rasa nggak nyaman di tubuh, maka yang terjadi adalah saya benci dengan emosi tersebut. Saya tidak suka dengan rasa tersebut. Ngerti ya? Jadi udah muncul nih satu rasa tidak menyenangkan di tubuh. Karena muncul rasa tidak menyenangkan di tubuh, lalu kemudian saya tidak suka rasa ini, ya, maka yang muncul adalah tidak suka atas ketidaknyamanan ini. Oke? Nah, kita kan nggak berhentinya, kita kan berpikir lanjut lagi ya. Kemudian udah tidak suka atas ketidaknyamanan, lalu kemudian ya saya nggak tahu apa yang dilakukan, tapi misalnya yang dilakukan di dalam kepala adalah kenapa dia begini ya, kenapa dia bersikap seperti itu ya, kenapa dia apa gitu. Dan kemudian misalnya pemikiran tersebut memunculkan rasa benci atau rasa kesel gitu. Ya, rasa kesel. Nah, jadi kan berlanjut nih, jadi kesel atas kekesalan, atas ketidaknyamanan. Mudah-mudahan ngikutin dulu ya. Jadi, nah karena kalau kita kemudian kita tetap nggak suka, kemudian muncul rasa kesel lagi, dan kita tidak punya sebuah kesadaran, yang itu yang kemudian membuat saya marah-marah kepada orang atau melakukan sebuah tindakan yang nantinya dapat kita sesali. Nah, akan berbeda kalau misalnya nih, pertama muncul rasa kesel karena terjadi perbedaan gap antara map dan teritori, lalu kemudian muncul rasa kesel. Nah, pas saat dia muncul rasa kesel, saya kemudian tidak membenci rasa kesel tersebut. Muncul nih rasa kesel. Lalu kemudian saya mampu menerima rasa kesel tersebut. Bukan orangnya, tapi pas saat dia muncul, saya mampu untuk, oke, kesel muncul nih. Tapi kemudian ya sudah, ini hanya kesel. Ya, ini tidak ada sesuatu yang berlebihan, tidak perlu saya tidak sukai, bahwa ini hanya sebuah kesel, sebuah perbedaan antara map dan teritori. Maka begitu kesel, yang muncul adalah penerimaan atas kesel. Kira-kira menurut teman-teman, keselnya ini akan seberapa kuat? Dia pasti akan agak berkurang. Benar ya? Kemudian yang terjadi adalah mengizinkan diri mengalami pengalaman ini. Ya. Jadi misalnya ada yang mengalami ketidakcocokan, mengalami ketidaksukaan ini gitu. Nah, karena saya menerima dan saya mengizinkan diri mengalami perasaan tidak suka ini. Mengizinkan diri untuk mengalami, merasakan emosi ini. Bahwa emosi hanya sebagai sebuah emosi. Nah, kalau menurut teman-teman, kalau saya mengalami emosi tersebut dengan sebuah kondisi berpikir yang menerima emosi, lalu kemudian mengizinkan diri mengalami apa adanya, bahwa itu hanya sebuah kejadian, bahwa oke, ada terjadi perbedaan antara map dan teritori. Nah, kalau menurut teman-teman, kalau saya mengalami emosi tersebut dengan proses berpikir seperti tadi, kira-kira akan seperti apa? Kalau menurut teman-teman, dibandingkan saya mengalami kondisi tersebut, ada rasa nggak nyaman, lalu kemudian saya nggak suka dengan rasa ini, saya benci dengan diri saya yang mengalami kondisi ini, dan akhirnya kan yang kita salahkan orang tersebut ya, kita dia sih yang menyebabkan saya mengalami ini gitu. Nah, mana yang akan lebih resourceful atau lebih baik menurut teman-teman? Yang saya nggak tahu lagi yang mana yang A, mana yang B ya. Ya kita ngalamin tapi tidak dengan B. Yang B ya. Kita mengalami tapi kita yang menerima dan kita mengizinkan diri untuk mengalami gitu. Ya. Ya, jadi tidak membuat kita apa ya, akhirnya akan membuat kita jadi punya waktu untuk mikir gitu. Ya, jadi tidak langsung bereaksi gitu. Ya. Yang akan membuat kita tidak menghasilkan
perbuatan yang nantinya akan kita sesali gitu ya. Sampai di sini dapat dipahami nggak proses berpikirnya dulu terkait dengan emosi? Ya. Karena emosi hanya sebuah emosi. Satu hal yang saya mau ngajak Bapak Ibu sadari adalah we are more than our emotion. Kita lebih daripada emosi kita. Emosi sekali lagi hanya sebuah informasi tentang apa? Oh, penjelasan saya tentang terjadinya gap antara map dan teritori. Terjadi ketidakseimbangan antara map dan teritori. Kalau map sama teritori sama, emosinya apa? Ya santai-santai aja, relax gitu ya, netral. Tapi kalau misalnya mapnya adalah, misalnya mapnya itu plus, lalu kemudian teritorinya negatif, misalnya plus itu artinya kita berharap kondisi baik-baik aja. Tapi kemudian teritori kasih kita hambatan. Ya, kasih kita sebuah kondisi yang kita artikan itu hambatan. Nah, begitu kita dikasih hambatan, karena map kita adalah baik-baik saja, maka sepersekian detik akan menghasilkan emosi yang tidak menyenangkan di tubuh. Nah, selanjutnya sudah tergantung dari kebijaksanaan dan pengetahuan seseorang bagaimana dia menghandle emosi tersebut. Kalau misalnya, saya yakin Bapak Ibu juga pernah ngalamin, pas ngalamin nggak nyaman gitu. Tapi karena Bapak Ibu mampu men-shift proses berpikir, melihat dari sudut yang berbeda, otomatis mereduce emosi yang pertama. Pernah kan ngalamin gitu? Let's say, misalnya lihat anak kecil atau anak anak kecil, awalnya dia menangis gitu. Dia menangis, sepersekian detik itu membuat kita muncul rasa nggak nyaman. Tapi kemudian karena ada proses berpikirnya, ya namanya anak kecil. Masa dia yang pahami saya? Nah, begitu ada muncul pemikiran tersebut, maka membuat yang muncul adalah rasa memahami, rasa lucu atas kesel. Nah, karena yang tingginya adalah lucu, maka yang keselnya ini reduce nih. Yang ada adalah kemudian ketawa gitu. Ya hanya ya udah bersikap normal aja. Pasti pernah ngalamin kan kondisi seperti itu. Nah, so emosi itu hanya informasi bahwa map kamu seperti ini, teritori seperti ini. Ada yang tidak seimbang nih antara map dan teritori. Nah, kalau misalnya mapnya udah negatif, waduh nanti akan dimarahin bos nih. Tiba-tiba bosnya baik banget. Oh nggak apa-apa, gini. Yang muncul adalah apa? Emosinya happy kan, banget ya terkejut gitu. Tapi yang menyenangkan gitu. So it's mean emotion itu hanya information bahwa saya punya map ini, teritori seperti ini. Jadi tidak seimbang antara map dan teritori. Oke? Jadi, nah lalu kemudian yang kedua adalah yang perlu kita pahami, emotion is not your commander, bukan panglima Anda. Gitu. Emosi itu bukan panglima Anda. Yang berarti misalnya kalau marah, Anda perlu marah-marah. Ya. Anda kesel, Anda perlu ngeselin. Ya. Itu emosi itu seringkali kan gini, ada orang yang mengatakan bahwa kalau emosi marah ya perlu dilampiaskan gitu. Ya enggak seperti itu. Itu mungkin teori zaman dulu, tapi kalau dari kacamata di neurosemantik bahwa it's just an emotion dan it's okay gitu. Yang jadi isu adalah kalau Anda tidak menerima emosi tersebut. Ya, Anda tidak secara bijak, oh ya sudah, saya memang masih ada marah. Yang ada kalau Anda denial, nah itu yang jadi isu. Ya. Tapi kalau memang ada emosi marah dan Anda menyadari, oh ya, saya lagi marah. Tapi bukan berarti saya perlu meluapkan ke orang lain. Gitu. So it's mean emotion is not a command, bukan si pemberi perintah. Tetap kita yang sebagai penentu atas reaksi dari emosi.
Oke, sampai di sini clear tentang emotion. Ada yang mau ditanyakan atau yang belum dipahami? Pak Yudi. Oke. Ya, Bu. Pak Yudi melanjutkan yang tadi ya. Kan Hmm. sebenarnya pada waktu map and territory gitu ya, itu kan map dari luar. Kalau mapnya dari dalam gimana? Map-nya dari dalam, maksudnya dari kitanya. Heeh. Oke. Misalnya map-nya kita, justru map-nya dari internal kan, Bu? Teritori yang di luar. Itu kan tadi beberapa contoh tuh sebenarnya kan kayak banjir gitu ya. Apa traffic sama contohnya Bu Chandrani yang orang lain marah-marah gitu ya. Itu kan sebenarnya mapnya dari luar. Oke, ya map orang tersebut. Teritorinya dari luar gitu ya. Ya. Terus tapi sebenarnya kalau misalnya yang bermasalah dari dalamnya, dari dirinya sendiri itu gimana? Dari Jadi dari saya gitu ya. Misalnya dari sayanya gitu ya. Dari sayanya ada sesuatu yang tidak disukai, tapi kan sebenarnya kalau dari sayanya kan sadarnya selalu belakangan tuh ya. Yeah. Itu gimana ya? Ya. Nah, ini yang kita akan belajar. Pertama adalah dengan kesadaran itu yang jadi kemudian kita bereaksi ya. Kita ada ya proses bagian yang membuat saya tidak suka. Pertama yang kita perlu handle adalah pas saat emosi itu muncul, kita perlu belajar nyaman atau bukan sekedar nyaman, tapi it's okay dengan berbagai emosi yang dialami. Ya saya tahu ini pengucapannya gampang ya, tapi saya sampai hari ini masih terus berlatih ya gitu. Ada yang saya sudah berhasil, ada yang saya masih perlu latihan yang lumayan intens gitu untuk menerima atau mengalami emosi tertentu gitu. Ya misalnya tadi pas dia tidak suka ada rasa atau emosi tertentu yang muncul. Nah kalau saya tidak suka emosi tertentu yang muncul, itu yang seringkali kemudian menghasilkan yang kata Bu Linda tadi itu reaksi yang spontan yang kadang-kadang kita sesali kan berikutnya. Misalnya, let's say perbedaan pendapat antara misalnya di rumah, misalnya suami istri gitu ya. Ya misalnya saya sama istri saya, kemudian istri saya mengeluarkan kata-kata tertentu gitu. Lalu kemudian kata-kata tertentu itu menghasilkan rasa tidak nyaman di tubuh. Oke. Nah, pas dia merasakan rasa nggak nyaman di tubuh, ini yang seringkali kemudian menjadi pemicu pemikiran berikutnya. Kalau saya mampu untuk, ini hanya sekedar rasa, dan saya mampu mereduce, akan membantu saya untuk mampu berpikir logik. Tapi kalau saya tidak mampu, artinya kalau saya tidak menyukai rasa tersebut, ini yang kemudian seringkali rasa atau emosinya menguasai saya untuk berpikir logik. Ya, jadi misalnya istri saya malah, masa gitu aja nggak mampu, misalnya ya. Begitu dia kasih kata-kata tersebut, sepersekian detik itu muncul rasa atau emosi kesel. Nah, begitu dia muncul emosi kesel, kalau dulu ya, begitu muncul rasa emosi kesel, langsung yang terjadi adalah, kok kamu nggak menghargai saya? Nah, kan gitu kan. Kok kamu nggak menghargai saya? Ini kan padahal saya sudah usaha nih. Nah, akhirnya terjadi keributan yang tidak perlu. Tapi misalnya kalau terjadi lagi, pas saat muncul nih, kata-kata adalah sama. Masa gitu aja nggak mampu? Nah, muncul kesel sekian detik. Nah, pas saat sekarang kalau sudah menyadari kesel, nah, yang berbeda adalah saya mengizinkan diri untuk mengalami kekesalan ini. Nah, begitu saya menyadari bahwa ini hanya sebuah emosi kesel, itu membantu saya untuk next-nya tuh apa yang membuat dia berpikir seperti itu? Apa yang membuat dia mengatakan seperti itu? Memberikan saya punya waktu dan ruang untuk berpikir. Atau, oh ya sudah, ini nggak perlu ya itu hanya caranya dia gitu. Itu hanya ucapan saja. Sehingga tidak membuat jadi masalah gitu ke depannya. Mudah-mudahan menjawab juga ya Bu Linda. Ya. Itu gimana ya supaya kita tetap stabil gitu ya, berada di state itu gitu ya.
Kita punya apa ya, ketika ada emosi datang, misalnya kayak Koko tadi dengan maaf saya batuk. Ya. Dengan suami istri gitu kan ya. Tapi kita punya reframing langsung otomatis kan itu, langsung auto gitu ya, otomatis dia punya reframing. Oh enggak, dia enggak begitu maksudnya. Kita punya pemahaman yang lebih bijak. Jadi pertanyaanku bagaimana ya supaya untuk menjaga itu tetap state itu tetap stabil gitu, enggak langsung cepat terpancing, tersulut seperti itu. Ya udah gitu aja kok, makasih. Ya, makasih Gus. Ya latihan. Nggak dapat dihindar. Mindfulness. Maka saya selalu saran ya gitu latihan benar. Nggak dapat di ini ya, maksudnya nggak ada quick menurut saya sangat penting untuk melatih dimulai dari hal-hal kecil ya, hal-hal kecil yang kita dapat terima ya, kita mulai latih terutama mengenali emosi-emosi, rasa-rasa yang di tubuh. Nah, nanti kita akan duduk seberapa kita menyadari rasa yang di tubuh. Karena kita, apalagi misalnya teman-teman yang terlalu sibuk, seringkali yang disadari yang terjadi di kepala. Akhirnya jadi sakit kepala dan sebagainya gitu. Karena terlalu banyak pakai proses berpikir yang di kepala. Gitu. Nah, kita juga perlu belajar untuk duduk menyadari rasa yang ada di tubuh, emosi yang ada di tubuh. Nah, kalau kita sudah terbiasa menyadarinya, emosi itu sebenarnya kalau disadari ya, itu dia nggak langsung besar. Dia nggak yang kayak tiba-tiba air batuk gitu. Ya, kalau kita sudah mulai terbiasa juga, kita akan tahu bahwa dia ada apa ya, kayak amplifikasinya. Jadi dari yang berapa persen jadi gede gitu. Ya. Nah, kalau kita menyadarinya bahwa oh ini sudah mulai muncul emosi atau perasaan yang tidak menyenangkan tersebut, ya kita pertama sekali lagi jangan pernah membenci emosi. Jadi cara handling troubling emotion adalah jangan pernah membenci emosi yang muncul di tubuh. Oke. Itu yang pertama. Jadi lalu kemudian yang kedua adalah mengizinkan diri untuk mengalami ya, kondisi yang sedang dialami dengan emosi tersebut. Karena emosi itu nggak stay lama. Dia tidak stay lama. Saya lupa berdasarkan penelitian, kayaknya katanya cuma nggak sampai 1 menit. Ada 1 menit, kan kadang-kadang 1 menit. 1 menit atau 90 detik, dia akan menghilang. Yang jadi isu membuat dia makin lama adalah karena dia muncul emosi tersebut dan membuat saya tidak nyaman. Misalnya contoh, saya kasih contoh waktu hari 2 minggu yang lalu, saya mengalami satu kondisi di kantor. Lalu kemudian saya lagi presentasi. Pas saya lagi presentasi, lalu ada rekan kerja yang tiba-tiba, Pak, cara ngomongnya, Pak, apaan tuh Pak? Masa nilainya begini? Oh, itu apa? Seakan-akan, jadi cara dia bicara udah dengan nada yang dapat seperti ngajak orang berantem, gitu ya. Lalu kemudian di depan forum yang banyak, di depan forum ada owner juga, gitu ya. Lalu kemudian mempertanyakan hasil. Begitu itu dilakukan, langsung muncul adalah emosi nggak nyaman, ya. Emosi nggak suka, ya. Emosi kesel. Nah, begitu dia ada muncul, saya nggak berhenti di dalam kepala saya. Ya. Begitu dia muncul, yang di dalam kepala saya adalah kenapa ya orang itu nggak nadanya nggak kayak gini ya? Yang nada kenapa sih dia kayak gini? Ya. Dia emang dia nggak suka ya sama saya. Ya. Yang jadi muncul adalah udah muncul nih rasanya. Lalu kemudian yang terjadi dalam kepala saya adalah permainan yang memperparah atau menstimulus lebih besar lagi ketidaksukaan itu. Oke. Ini perusahaan apa ini? Luar biasa kan? Ini perusahaan apa ini? Kok masa kayak gini sih cara kasih feedbacknya? Langsung lagi merasa seorang trainer dan metacoach gitu ya, ngerti tentang feedback gitu. Kok caranya begini? Nah,
ketidaksukaan yang makin muncul dalam kepala itu yang kemudian memperbesar emosi tidak menyenangkan tersebut. Cuman yang membedakan saya tidak bereaksi. Ya, di situ saya menyadari ada ego saya yang saya istilahnya masih perlu saya latih. Ya, itu yang saya sebut ada kondisi tertentu terkait dengan diri saya masih saya perlu latih. Pertanyaannya, kalau seandainya waktu itu situasinya sama, dia melakukan cara yang sama, lalu kemudian muncul rasa kesel. Nah, pas dia muncul rasa kesel, saya mampu untuk kembali ke saat ini dan ya sudah, hanya sebuah rasa, tidak perlu bermain cerita yang lebih banyak lagi gitu. Jadi hanya sekedar sebuah emosi, sebuah rasa, ya sudah gitu. Nah, keselnya nggak akan langsung hilang, tapi tidak akan membuat saya makin penuh dengan drama. Ya, nah yang tidak membuat saya makin penuh dengan drama. Oke. Ya, jadi ini yang kita perlu pahami. Jadi cara menghandle emosi yang membuat kita jadi masalah adalah kita perlu belajar untuk menyadarinya, menerimanya, dan mengizinkan diri untuk mengalaminya terlebih dahulu. Wah, oh ya sudah, ya memang saya lagi ngalamin kondisi ini. Oh ya, ini yang memang sedang terjadi. Itu akan sangat membantu kita untuk mereduce emosi tersebut. Ya, Bu Candrani. Ya, Pak Yudi, mau tanya satu hal. Tadi kan diinfokan cara untuk menghandling emosi itu jangan membenci emosinya. Bagaimana kalau orangnya melakukan kekerasan fisik? Oh, kalau itu ceritanya udah different ya. Maksudnya kalau itu kan dia kekerasan fisik kepada kita ya. Iya, dia misalkan nih orang tua mukulin anaknya. Ya. Terus nggak mungkin dia nggak suka sama perbuatannya kan, pasti dia sebenarnya nggak suka. Entah kenapa dia emosi sampai mukulin anak. Begitu dia sadar, dia baru, aduh ya mestinya gue nggak mukulin anak gue ya gitu. Jadi kan pasti dia nggak suka sama emosinya itu. Sedangkan troubleshooting tadi dibilangnya jangan benci dengan emosinya, itu gimana? Pertanyaannya adalah apa yang membuat dia mukul? Ya entah, mungkin dari pengalaman masa kecilnya dia juga kan bisa ya. Biasanya triggernya kan bisa jadi pengalaman kecil dia mengalami sesuatu sehingga pada saat dia punya anak, dia melakukan itu pada anaknya. Masa tiba-tiba anaknya lagi duduk, dia pukul kan nggak mungkin dong. Pasti ada trigger dari anak dulu. Pertama ada trigger dari anak. Ada anaknya misalnya nangis, anaknya berucap sesuatu. Ya, mungkin anaknya nangis. Kalau triggernya dari anak, mungkin anaknya nangis, terus dia jadi senawan kan, terus dia pukul. Nah, itu bagaimana tuh dengan tidak membenci emosinya, sedangkan dia melakukan sesuatu yang sebenarnya dia nggak suka. Pasti dia nggak mungkin nggak benci gitu ya sama dirinya sendiri ya. Benar nggak? Kalau itu yang Bu Candrani bahas udah next ya. Kita bikin slow motion dikit ya. Pertama anaknya nangis. Oke. Anaknya nangis men-trigger sesuatu dari si orang tua. Benar ya? Anaknya nangis men-trigger ketidaknyamanan dari orang tua. Kenapa sih ini anak nangis? Dia nggak tahu saya lagi sibuk atau apa. Let's say anything lah yang terjadi dalam kepala dia. Nah, begitu anak ini nangis, dia men-trigger ada rasa sesuatu yang muncul di orang tua. Rasa tidak suka, rasa kesel, rasa apa, emosi tertentu yang muncul dari orang tua karena anak ini nangis. Karena emosi ini muncul dan kemudian dia tidak suka emosi ini. Karena dia tidak suka emosi ini, yang paling gampang kan adalah kita cari si pen-trigger kan. Seakan-akan si anak kecil ini yang men-trigger saya, men-trigger orang tua ini untuk kesel gitu. Nah, oke. Nah, kalau kita bahas, jadi pas dia nangis, kemudian ini muncul. Nah, kalau dia sudah belajar nih, dia tahu bahwa ini hanya sebuah emosi, bahwa ini hanya sebuah rasa,
bahwa ini adalah kondisi yang nanti juga akan berlalu, bahwa ini hanya sebuah rasa, ini hanya sebuah emosi. Tidak ada yang perlu saya benci dari rasa ini. Tidak ada yang tidak perlu saya sukai dari rasa ini. Bahwa ini hanya sebuah rasa dan sebuah emosi. Kalau dia menyadari hal tersebut dan dia menerima dan dia menyadari bahwa ini hanya sebuah rasa, karena saya berharap anak saya nurut, tapi ini dia tidak nurut. Dan karena saya punya harapan ini yang menyebabkan emosi ini muncul. Nah, kalau dia mampu untuk menerima dan tidak membencinya, menerima emosi tersebut, mengizinkan bahwa ini muncul karena saya punya harapan X. Nah, dengan dia mampu menyadari kondisi ini, maka menurut Ibu, dia akan mukul nggak anak itu? Ya kalau dia sadar sih nggak mukul, Pak Yudi. Benar. Yang terjadi jadi gini, berarti kan karena dia belum terlatih nih, sehingga dia melakukan reaksi tersebut. Oke, jadi yang dimaksud Pak Yudi, jangan membenci itu sebelum proses memukulnya terjadi ya? Ya. Nah, setelah proses memukul terjadi, saya kelewatan, saya kelepasan, saya mukul. Setelah saya mukul, muncul emosi berikutnya. Apa? Rasa bersalah. Rasa bersalah. Namanya rasa bersalah, muncul lagi ketidaksukaan. Oke? Ya. Udah rasa nggak suka. Nah, kadang kan karena kita tidak tahu cara coping, terus kemudian misalnya belum belajar power zone atau zona kekuasaan, bahwa saya perlu tanggung jawab dan sebagainya, yang dia salahkan siapa? Dirinya sendiri. Ya, masih mending dia salahin dirinya sendiri. Dia salahin anaknya. Kamu sih saya begini. Oh iya. Mungkin dia salahin anaknya juga ya. Kalau menyalahkan diri sendiri berarti dia udah ada kesadaran mungkin ya. Bisa berubah. Ya, at least punya sebuah awareness, tapi saya sangat waspada juga dengan menyalahkan diri sendiri. Gitu. Nah, kalau dia tidak waspada, dia menyalahkan diri sendiri, itu kan menghasilkan kalau pas menyalahkan diri sendiri, muncul lagi dong emosi tertentu. Oh iya, berarti bisa menyakiti diri, bisa bunuh diri. Gitu ya. Ya. Jadi seperti lingkaran yang nggak berhenti sampai kita ngambil satu keputusan untuk stop, untuk oh ya sudah, ini yang sedang saya rasakan, ini yang sedang saya alami. Oke. Kalau misalkan reaksinya jadi nyalahin anaknya, berarti itu juga nggak berhenti juga ya, nanti ada ke-trigger lagi ya sama yang lain. Ya, jadi itu nanti ada beberapa, ada termasuk proses berpikir, ada termasuk emosi. Nah, hari ini yang saya lebih bahas adalah tentang emosinya dulu. Ya, terutama emosi-emosi yang muncul di kita, dan kita perlu belajar untuk mampu tenang di dalam emosi tersebut. Ya, kita mampu tenang walaupun sedang ada kemarahan. Kita mampu tenang walaupun sedang ada takut. Kita mampu tenang walaupun sedang ada kesel. Nah, caranya gimana? Pertama, untuk mampu tenang, ya ini yang kita lakukan adalah kita akan duduk, kita akan belajar untuk mengizinkan diri untuk mengalami emosi tersebut. Menerima, mengalami, ya, mengizinkan diri untuk mengalami emosi tersebut apa adanya. Dengan sebuah kesadaran bahwa it's just an emotion. Paham ya? Jadi kita mengalami dengan sebuah kesadaran bahwa it's just an emotion, bahwa itu hanya sebuah emosi yang tidak menyenangkan. Oke, bukan perintah. Ya. Bahwa itu hanya sebuah emosi, bahwa hanya sebuah emosi. Karena marah tidak menyelesaikan masalah. Saya selalu ngobrol sama teman ya. Kalau marah-marah dapat menyelesaikan masalah, ya udah setiap kali ada masalah, gua marah-marah aja. Itu kan nggak menyelesaikan masalah gitu. Yang ada malah tambah masalah. Jadi, kalau gitu ngapain marah-marah gitu? Kecuali marah dengan kesadaran, ada tahu ya, misalnya ada orang yang saya perlu dengan nada tertentu dan sebagainya untuk menunjukkan sesuatu gitu. Ya ada situasi itu ceritanya berbeda lagi. Jadi
marah-marah ya tidak membuat kita menyelesaikan masalah. Menyalahkan diri sendiri juga tidak menyelesaikan masalah. Kalau gitu ngapain dilakukan? Nah, untuk itu kita perlu belajar menyadari emosi-emosi ini, pas saat dia muncul, disadari, lalu kemudian mengizinkan diri untuk mengalami. Ya, nah kalau kita duduk latihan, misalnya pas contoh paling simpel, kalau Bapak Ibu duduk hening, misalnya ngambil waktu 30 menit. Nanti Bapak Ibu akan ngalamin gitu. Waktu duduk 30 menit akan muncul emosi-emosi yang Bapak Ibu tidak suka. Aduh, bosen ya. Aduh, lama banget ya. Aduh, kaki pegel ya. Aduh, badan ini ya. Nah, pas itu muncul, nah bagaimana kita belajar untuk sekedar mengalami apa adanya. Itu proses latihannya. Karena at least itu dengan diri sendiri kan. Jadi kalau kita lakukan di orang lain, ya kadang-kadang kita sudah ngalamin kondisi yang lebih berat. Gitu. Jadi kalau cara saya latihan adalah, ya kebetulan saya suka duduk hening, ya rutin gitu ya. Dan saya duduk, misalnya kalau saya mulai bosen, ya saya menyadari bosen itu, dan saya mengizinkan diri untuk mengalami kebosanan tersebut. Atau muncul tiba-tiba pemikiran tertentu dan kesel, ya saya belajar untuk sekedar menyadari kesel itu dan oh ya sudah. Oke, ya Bu Linda. Pada waktu Pak Yudi bosen, itu kan ada tuh di otaknya tuh ya, bosen nih lama. Terus Pak Yudi tuh menghilangkan itu gimana ya? Oh, kembali ke nafas, memberikan kembali perhatian kepada nafas, apa adanya. Oke. Dan tadi pengen tahu juga yang di kantor itu yang orang yang marah-marah itu. Ya. Setelah itu Pak Yudi melakukan apa ya? Saya mencari tahu source-nya. Saya lebih ke lihat apa yang membuat saya marah ya gitu. Kenapa saya ke-trigger oleh dia? Itu pertanyaan saya ke diri saya sendiri. Apa yang membuat saya ke-trigger oleh dia gitu? Padahal saya sudah tahu orangnya seperti itu. Tapi saya masih ke-trigger. Ya, saya kemudian saya finding bahwa saya masih punya ego yang pengen dipahami. Terus reaksinya gimana Pak? Waktu di meeting itu kan banyak orang tuh kayak tadi. Apa yang Pak Yudi lakukan? Reaksinya ya kayak anak kecil. Ya pakai pakai kemampuan pakai ilmu meta model dikit gitu. Oh, oke. Selalu kapan saja yang Ibu maksud begini seperti apa ya? Tapi udah gaya agak ngeyel gitu. Tapi saya tahu itu tidak tepat gitu. Itu tidak maksud saya tidak cukup elegan lah sebenarnya kalau menurut saya. Akan lebih baik kalau saya mampu, oke, terima kasih Ibu untuk masukannya. Saya akan perhatikan dan saya akan perhatikan apa yang dapat saya improve. Menurut saya itu lebih elegan. Oke, thank you. Oke, thank you, Bu Linda. Ya. Lagi ya. Ya, silakan. Tadi kan kata Ko Yudi, kalau misalnya marah, saya cuma mengamati. Misalnya saya marah, saya ngambil posisi duduk dengan nafas, mengamati saja perasaan sebelnya itu, marahnya itu dilakukan mata terbuka atau tertutup gitu. Ketika mengamati. Ya, tertutup kalau gini, ada kondisi latihan, ada kondisi lagi ngalamin. Kalau lagi latihan, saya pasti akan lakukan dengan kondisi mata tertutup. Tapi kalau saya lagi ngalamin, nggak mungkin dia saya duduk, saya tutup mata kan. Orang ini ngapain? Misalnya apalagi ada orang lain gitu. Ya, oh iya, itu gimana? Kalau itu ya saya sangat mengambil referensi. Menurut saya cukup beruntung ya. Saya sudah mulai latihan ini beberapa tahun. Jadi saya punya energi kesadaran saya cukup lebih tinggi. Jadi ada kondisi tertentu yang saya masih mampu untuk kesel, tapi dengan sebuah kesadaran, oh ya ini hanya sebuah kesel dan saya tidak perlu kesel saat ini. Nah, di situ saya mampu memunculkan emosi yang lebih memberdayakan. Emosi sukacita, emosi tenang, saya mampu memunculkannya. Sehingga mereduce emosi marah tersebut. Ya. Nah, kalau itu saya lakukan dengan tetap bereaksi, santai aja. Tapi internal saya bekerja. Gitu. Oke.
Iya sih, memang sudah latihan sudah lama ya, ibaratnya mindfulness-nya atau meditasinya. Ya, tapi menurut saya ya dan kalau kita makin rutin lakukan, ya menurut saya itu hanya soal pasti kita akan ada improvement terus gitu, Bu. Iya, saya ini kalau dari penjelasan Koko tadi, ini mirip-mirip kalau mengamati itu seperti Vipassana ya, kok. Saya ya kebetulan sedang belajar itu gitu ya. Hanya mengamati emosi, cuman masih senior, masih junior, masih belajar. Gitu. Mirip-mirip gitu ya kok ya, cara mengamati emosi itu. Si marah, afeksi-afeksi yang timbul, si marah, si sebel, si jengkel, si sedih gitu ya, seperti itu ya. Ya, buat teman-teman yang tidak mengerti tentang Vipassana yang tadi katakan Bu Sinta, itu ada salah satu metode meditasi. Meditasi, ya. Yang kita sebut melihat mendalam. Iya. Makasih ya, Ko. Oke, thank you Bu Sinta. Bu Chandra. Mata saya ini ngantuk, Ya. tapi jadi melek ini. Tadinya ngantuk. Bener, I swear. Oke, thank you. Thank you. Bu Chandra. Ya, satu lagi Pak Yudi. Kalau situasinya itu berulang, misalkan kalau Pak Yudi mungkin pada saat berada di situasi yang hanya sekali atau 2 kali visit ya, itu kan lebih mudah untuk diantisipasi. Nah, jika triggernya dari luar dan itu berulang terus, andaikan di tempat kerja yang sehari-hari tiap hari ketemu lagi sama bosnya yang begitu terus, nah kita kan troubleshooting dulu ke diri kita. Tapi ada batasan limitnya enggak? Kita udah coba kalau misalkan rasa yang nggak enak tadi belum sampai bisa hilang gitu secara maksimal, apakah kita terus coba terus atau kita putuskan untuk move on atau bagaimana? Karena kalau di keluarga juga, di dalam keluarga suami istri itu kan nggak bisa dipisahkan sebenarnya kan, kecuali bercerai. Nah, ketika masalahnya tiap hari ketemu lagi sama dia, kekerasan fisik lagi dan lain-lain, itu gimana tuh Pak? Apakah kita troubleshooting diri kita terus sampai batasan apa gitu kita melakukan itu? Terus terus kalau misalkan optionnya adalah move on, nah apakah itu sesuai dengan yang diajarkan di neurosomatik ini gitu? Terima kasih Pak. Oke, kalau terkait dengan, terutama kalau kantor menurut saya nggak sulit ya. Ya, kalau memang udah toxic environment ya pindah lah. Kalau environment di kantor itu kalau udah toxic ya, menurut saya ngapain? Artinya ya kita juga perlu aware kapasitas kita sampai sejauh apa gitu. Kalau memang sudah sangat membuat kita banyak menghabiskan energi untuk memanage, akhirnya malah terlalu sibuk untuk memanage diri sehingga tidak mampu perform, ya menurut saya ya sebaiknya pindah gitu. Ya kalau memang secara environment sudah sangat toxic. Nah, itu tidak bicara tentang, kalau neurosemantik dan NLP ya kita bicara tentang kesiapan akan konsekuensi. Ya pindah ada konsekuensi ya. Kita perlu belajar bagaimana menghandle dan mengatasi konsekuensi tersebut. Ya. Nah, kalau terkait dengan rumah tangga, kekerasan rumah tangga, saran saya ini di neurosemantik nggak ngajarin apa-apa. Saran saya adalah ngobrol dengan orang hukum gitu untuk membahasnya sejauh apa. Dan kalau memang ya kalau kita pakai kacamata, kalau di sini nggak pakai kacamata spiritual, tapi kalau pakai kacamata neurosemantik ya sebutnya adalah apa yang terbaik gitu dengan segala konsekuensi ya, apa yang terbaik dengan segala konsekuensi gitu ya. Jadi ya kita juga perlu tahu kapasitas kita sampai sejauh apa, dan kalau memang secara environment-nya kita dapat hindari ya kita hindari. Kalau tidak dapat dihindari, ya apa yang dapat dilakukan gitu secara behavior untuk fit in dengan environment itu seperti apa, secara capability perlu seperti apa, secara belief value perlu seperti apa, secara identity perlu seperti apa, ya itu perlu banyak yang perlu dibahas ya Bu, dan kalau menurut saya terkait dengan hal itu. Oke, terima kasih Pak Yudi terjawab. Thank you. Oke, kita akan duduk untuk belajar mengatasi, belajar untuk mengizinkan diri mengalami. Nanti saya akan mengajak pertama
Bapak, Ibu, teman-teman untuk memunculkan satu pengalaman yang dapat menghasilkan emosi tertentu yang tidak menyenangkan, dan sadari emosi tersebut apa adanya. Ya, sadari emosi tersebut apa adanya, lalu nanti izinkan diri untuk sekedar mengalami apa adanya dengan sebuah kesadaran bahwa just an emotion, bahwa ini hanya sebuah emosi, bahwa ini hanya sebuah perbedaan, saya punya ekspektasi X dan teritorinya memberikan Y. Ya. Jadi duduk dengan kesadaran tersebut. Ya. Lalu kemudian sadari emosi yang muncul dan kembali mengizinkan diri untuk mengalaminya. Baru nanti nextnya adalah lebih baik saya mengalami kondisi ini dengan emosi apa. Emosi apa yang akan lebih mensupport saya, yang akan membuat saya lebih baik dalam situasi ini. Ya. Nah, itu kita akan belajar juga untuk kita munculkan. Ya. Jadi kita akan berakhir di emosi apa yang lebih memberdayakan kita. Nah, kita perlu berlatih untuk memunculkan emosi-emosi yang memberdayakan. Oke? Ya. Oke. Tetap kita akan mengambil kondisi posisi duduk seperti memeditasikan atau mengkontemplasikan ini, ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu, teman-teman untuk duduk dengan postur tubuh tegak, ya, senyaman mungkin, serileks mungkin. Lalu berikan perhatian terhadap nafas. Nafasnya apakah sedang masuk atau sedang keluar. Lalu sadari tubuh, pantat yang sedang menempel di kursi tempat duduknya Bapak Ibu, kaki yang menapak di lantai bila duduknya kakinya di lantai, atau kalau bersila menyadari kakinya. Dan fokus hadir sepenuhnya di sini. Lalu saya mau mengajak teman-teman untuk mengingat satu kejadian yang kecil saja terlebih dahulu, yang simpel. Namun kejadian ini memunculkan emosi yang tidak menyenangkan. Misalnya kondisi gagal, kondisi perlu konflik, atau kondisi apa yang pernah dialami. Pada saat mengingat, berikan kesadaran pada rasa di tubuh. Bagaimana Anda mengalami emosi tersebut. Disadari. Dan berikutnya, niatnya adalah teman-teman mau menerima emosi ini, apa adanya. Dengan sebuah kesadaran, emosi hanyalah sebuah emosi. Bahwa dia hanya menjadi informasi
saya punya ekspektasi tertentu, sedangkan teritori memberikan realita sebaliknya. Dan teman-teman mengizinkan diri mengalami dengan kesadaran tersebut. Bahwa emosi hanyalah sebuah emosi, bahwa emosi hanyalah informasi atas perbedaan antara map dan teritori. Bahwa emosi bukanlah perintah, dan Bapak Ibu, kita semua more than our emotion. Kita lebih dari emosi kita. Bahwa kita tuan dari emosi kita. Bila perlu waktu lebih lama untuk sekedar menerima emosi tersebut, ingat, jangan pernah membenci emosi apapun, termasuk marah, kesal, cukup disadari dan izinkan untuk emosi itu hadir. Namun dengan sebuah kesadaran bahwa dia hanya memberikan informasi. Sadari emosi yang ada di tubuh, saat menyadari kesadaran tersebut, dan dengan menyadari bahwa emosi hanya memberikan informasi, bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Maka untuk menguranginya, Bapak Ibu dapat menurunkan ekspektasi dari Bapak Ibu, sehingga makin mendekati realita yang sedang ada. Bila pertama adalah tidak suka dengan orang tertentu, turunkan ekspektasi Anda. Bahwa, oh ya, ekspektasi saya di segini, tapi orang ini ya segitu. Maka melihat orang tersebut sebagai apa adanya, bukan berdasarkan ekspektasinya kita. Atau terhadap sebuah kondisi. Melihat kondisi tersebut apa adanya, bukan berdasarkan ekspektasinya kita. Dan sadari bagaimana emosi di tubuh Anda bertransformasi.
Lalu berikutnya, emosi apa yang lebih memberdayakan untuk dimunculkan di situasi tersebut? Emosi biasa-biasa saja, netral, santai, atau apa? Dan rasakan emosi tersebut meluas dan mengalir ke sekujur tubuh Bapak Ibu. Dan bagaimana emosi yang memberdayakan ini Bapak pada saat dipergunakan lebih memberdayakan kita menghadapi situasi tersebut. Oke? Ada yang mau sharing sesuatu dari proses tadi? Atau yang disadari, atau muncul insight atau apa? Ada yang mau share? Oke. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan sesi hari ini saya mau mengajak teman-teman dari sesi hari ini adalah pertama, jangan membenci emosi apapun yang sedang dialami di tubuh, bahwa it's just an emotion. Ya, yang kita perlu cek adalah nanti adalah proses berpikir kita. Ya. Jadi pada saat Anda mengalami emosi apapun, disadari, diizinkan diri untuk mengalaminya, ya, bahwa itu hanya sebuah informasi. Anda beroperasi dengan ekspektasi tertentu, yang dimana realita tidak memberikan ekspektasi tersebut. Jadi untuk mereduce emosi Anda, ya, maka diterima dengan cara menurunkan ekspektasi dalam kepala Anda.
Nah, pas saat itu Anda mampu memikir lebih jernih, lebih logik apa yang perlu dilakukan di situasi tersebut. Ya. Oke. Ya. Dan dengan mampu berteman, berdamai dengan segala emosi dan siap menyambut berbagai emosi yang ada di tubuh atau rasa yang ada di tubuh, kita lebih siap menghadapi berbagai hal. Ya, kita lebih siap menghadapi berbagai persoalan. Karena seringkali yang jadi isu adalah saya bukan tidak menyukai kondisi tersebut, tapi saya tidak menyukai rasa yang ada di tubuh. Ya, rasa ribet, ya, malas, ya, itu yang seringkali yang saya tidak suka. Oke, kalau tidak ada secara pembahasan cukup sampai di sini, dan ya saya tetap mau mengajak untuk kita menutup sejenak, sebentar saja, boleh sambil buka mata, tutup mata, tapi memunculkan emosi sukacita, emosi menyenang, emosi cinta kasih, dan kemudian kita bayangkan emosi ini atau rasa ini menyebar di rumah, sekitar orang-orang sekitar kita, dan juga kepada alam semesta. Ya, jadi supaya ya saya meyakini ini dapat membawakan kebaikan ke orang sekitar kita juga. Oke, sejenak untuk kita menutup sesi hari ini, saya mengajak teman-teman untuk memunculkan rasa sukacita, rasa cinta kasih di tubuh, lalu kita dapat mulai dengan seperti mentransfer dan membayangkan orang-orang yang mungkin membutuhkan cinta kasih atau sukacita ini. Orang-orang yang kita anggap masih penuh dengan kekesalan atau kemarahan-kemarahan yang butuh kita sirami dengan cinta kasih ini dan sukacita ini. Jadi bayangkan sukacita dan cinta kasih kita ini mengalir kepada mereka yang membutuhkan. Lalu mengalir lebih luas ya, kepada orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi. Lalu mengalir ke alam semesta. Semoga semakin banyak yang mampu untuk berdamai, berteman dengan emosi-emosi yang tidak menyenangkan, sehingga mereka mampu berdamai dengan dirinya yang akan membawakan kebaikan untuk orang-orang sekitarnya. Oke. Thank you Bu Linda, thank you Bu Candrani, thank you Bu Teresia, thank you Bu Citra, thank you Bu Sinta, dan beberapa teman-teman, Bu Wiwi dan kawan-kawan, Pak Theo, thank you. Terima kasih Pak Yudi. Ya, thank you untuk kebersamaannya di malam hari ini. Ya, have a nice weekend, rest well, ya, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, dan besok ingat bersenang-senang, mumpung masih hari Minggu. Oke, kita ketemu lagi nanti di bulan November ya. Saya lupa tanggal ya, di bulan November. Thank you ya. Sampai ketemu lagi. Thank you, Pak Terima Yudi. kasih. Ya, terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi.